Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Nima Demusfirati Mitra Palgia, kemudian rekan saya ada Pelda Yanti, kemudian Oktaviani, Nur Aini, Nur Syamsi Adila, dan Umi Zatia Sarah. Nah, di sini di mata kuliah kewirausahaan ini kita belajar mengenai business plan. Nah, untuk tugas business plan kami mengambil bidang fashion, yaitu Pufadi Hijab. Nah, nama perusahaannya. Dari segi nama perusahaan itu dari aspek hukum bisnis di Indonesia itu memiliki arti penting, sebab dengan nama perusahaan, suatu perusahaan itu dapat melakukan hubungan bisnis dengan pihak lain dan melakukan kewajiban hukumnya seperti memperoleh perizinan pendirian usaha, kemudian pembayaran pajak, dan pembayaran utang dan sebagainya. Kemudian selain itu, nama perusahaan itu akan menjadi identitas khusus atau sebutan bagi perusahaan yang bersangkutan, sehingga untuk berbagai keperluan dan bisnis akan mempermudah proses pengurusannya. Usaha yang didirikan ini merupakan usaha menengah ke bawah yang bergerak di bidang manufaktur, khususnya hijab. Usaha ini kami beri nama Pufadi Hijab. Nah, di mana kata Pufadi itu terinspirasi dari pangkal nama para pendiri perusahaan, seperti P itu berarti pepel, U berarti umi, F berarti Fani, A berarti Aini, D berarti Dila, dan Y berarti Yaumi. Filosofinya mengapa kami mengambil pangkal nama masing-masing pendiri adalah agar kami selalu teringat bahwasanya perusahaan ini dibangun bersama-sama sehingga menimbulkan rasa kepemilikan dan kepedulian yang tinggi kepada perusahaan itu sendiri. Nah, akibatnya apa? Akibatnya akan membangkitkan rasa semangat juang yang tinggi dalam berwirausaha dan memajukan usaha kita bersama. Lokasi perusahaan. Lokasi produksi hijab ini yaitu di Kompleks Cimpago Permai 2, RT 4, RW 4, Kelurahan Kotolua, Kecamatan Pauh, Padang. Nah, di mana ini merupakan tempat tinggal salah satu dari pendiri perusahaan ini, yaitu yang bernama Dila. Nah, sementara untuk toko atau store-nya sampai saat sekarang ini kami masih belum punya store, dan pemasaran kami pun by Instagram, Facebook, ataupun WA. Nah, kebijakan ini kami ambil guna untuk menghindari biaya-biaya atau beban-beban yang berlebih yang mungkin akan timbul jika kita menggunakan store untuk pemasaran. Nah, kita bisa bayangkan kan jika menggunakan store, setidaknya kita mempunyai beban seperti beban sewa, beban listrik, beban air. Nah, setidaknya 3 hal itu mungkin akan timbul ketika kita mempunyai store. Nah, mengapa demikian? Nah, yang pertama, beban sewa. Nah, ini sudah pasti karena kita para pendiri masih berstatus mahasiswa yang masih ditanggung oleh orang tua. Nah, dan kita juga belum mempunyai dana yang cukup untuk menyewa store-nya. Nah, kemudian untuk lampu, beban listrik. Nah, kenapa beban listrik ini juga mungkin akan timbul karena sangat tidak mungkin kalau kita berjualan tanpa menggunakan listrik. Tanpa adanya listrik berarti juga tidak ada akan ada lampu kan. Nah, dan tidak akan mungkin kita melakukan penjualan dengan menggunakan lilin sebagai pengganti listrik, sebagai pengganti lampu. Nah, itu akan membuat mengurangi minat para customer dan mengurangi daya tarik dari toko kita. Nah, kemudian
beban air. Nah, untuk beban air itu setiap toko rata-rata itu butuh WC untuk para penjaga tokonya jikalau ingin buang air kecil atau berwudu, sehingga mereka yang menjaga toko dia tidak perlu lagi menutup toko untuk mencari WC keluar. Nah, untuk menghemat biaya atas beban-beban itulah mengapa kami mengambil keputusan untuk tidak menggunakan toko untuk saat sekarang ini. Dan kami menggunakan media pemasaran melalui internet, atau kami itu menjadi e-commerce. Kemudian prospek usaha. Usaha manufaktur hijab memang merupakan bisnis yang cukup menarik untuk dijalankan. Nah, bermula dari kecenderungan masyarakat Sumatera Barat yang mayoritas penduduknya itu muslim serta memakai hijab. Tidak sedikit pula hijab itu kini dijadikan sebagai salah satu tren busana yang banyak diminati. Kemudian ada juga pelatihan soft skill khusus di dunia kampus yang membahas tentang kerohanian Islam dan menganjurkan setiap muslim itu untuk menutup aurat. Nah, itu juga menjadi salah satu pemicu kenapa di Sumatera Barat kini banyak wanita muslimnya itu menggunakan hijab. Namun, anjuran untuk menutup aurat itu mungkin ada agak sedikit terabaikan oleh beberapa orang. Nah, karena banyak mahasiswi yang merasa mungkin dengan berkerudung dia membatasi kreativitas sehingga tidak tidak tampil secara fashionable menurut mereka, atau ya banyak pendapat-pendapat lain yang membuat dia merasa tidak nyaman untuk memakai hijab. Nah, padahal sebenarnya berkerudung itu justru membuat wanita terlihat semakin cantik dan anggun. Berkerudung itu terkadang juga menimbulkan berbagai kesan seperti panas, ribet, dan membatasi gerak. Namun, jika dilihat dari sisi baiknya, berkerudung membuat wanita semakin terlihat cantik, sopan, dan memancarkan kesejukan dari dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, bisnis ini merupakan salah satu peluang usaha yang tidak ada matinya. Nah, kenapa? Karena semua wanita muslim pada hakikatnya menggunakan hijab, meskipun ada sebagian yang lain merupakan yang dia merasa uh, tidak nyaman untuk menggunakannya. Tapi hampir setiap wanita muslim yang memakai hijab itu memakai hijab setiap harinya. Nah, selain hijab itu merupakan suatu kewajiban bagi muslimah, yaitu menutup aurat kan tadi. Nah, hijab juga menjadi tren fashion tersendiri apabila jika dilakukan dengan memodifikasi jilbab yang dikenakan menjadi berbagai model dan diserasikan dengan busana yang dikenakan, sehingga wanita muslim tetap dapat tampil dengan anggun, cantik, tanpa meninggalkan kewajibannya. Banyak kalangan muda hingga tua yang tetap ingin tampil cantik dan modis serta trendy meskipun memakai hijab. Nah, melihat fenomena ini, muncullah gagasan untuk membuat suatu usaha di bidang fashion dengan mengikuti selera umum masyarakat. Nah, harga per piecesnya pun bervariasi, mulai dari 25.000 hingga sampai dengan 40.000. Harga ini sesuai dengan jenis kain dan ukuran yang diinginkan oleh si customer. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik, itu diharapkan puffadi hijab ini dapat diterima di kalangan masyarakat. Nah, tujuan usaha jangka panjang. Nah, dari tujuan usaha jangka panjang ini, usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hijab khususnya untuk kalangan kaum milenial. Kami juga berharap usaha ini mampu mengalami perkembangan yang signifikan sehingga kebutuhan masyarakat akan hijab dapat terpenuhi dengan baik. Ketika usaha ini mampu berjalan dengan baik, maka target pemasaran kami itu akan menjadi lebih luas dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi kayak
target pasarnya tidak hanya sekedar mahasiswa saja, tetapi juga bisa menjadi mahasiswa di Padang saja, tetapi juga sampai ke kawasan Sumatera Barat. Bahkan kami juga berharap usaha kami ini dapat berkembang sampai tingkat nasional. Nah, untuk program jangka panjang kami mencanangkan untuk membuka toko di sebuah pusat perbelanjaan gitu, kayak seperti rumah produksi gitu. Kami juga menyediakan fasilitas seperti jasa konsultasi, kemudian pemesanan yang tergantung dari customernya pengen ukuran berapa gitu. Jadi sasaran kami tetap yaitu semua wanita muslim yang berkunjung ke pusat perbelanjaan tersebut. Untuk itu, kami menggalakkan promosi di berbagai media seperti kayak media elektronik. Hal ini kami maksudkan untuk memberi kemudahan dalam pemesanan dan pembelian produk kami. Aspek pasar. Nah, usaha hijab itu memiliki bentuk pasar yang cenderung seperti pasar persaingan sempurna, di mana pembeli atau customer dan penjual yang memiliki usaha yang serupa itu sangat banyak. Nah, bahkan ini juga cenderung disebut dengan hiperkompetitif. Namun, usaha ini memiliki prospek yang cerah di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan produk hijab itu merupakan kebutuhan barang sehari-hari dan kebutuhan akan hijab itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, mengapa demikian? Karena setiap perempuan itu pasti dia tidak hanya butuh satu hijab, tapi bisa banyak dengan berbagai macam model, mungkin dengan berbagai macam warna. Misalkan untuk satu orang wanita saja itu bisa membutuhkan ada 9 atau 10 warna hijab. Nah, itu baru satu modelnya saja. Belum lagi dengan misalkan dia butuh hijab warna hitam, tapi dengan model yang berbeda. Karena sifat manusia, sifat wanita itu kan ingin tampil trendy dan modis. Jadi dia ingin selalu mengupgrade dirinya sendiri untuk bisa tampil trendy, sehingga bisa dibayangkan kan untuk satu wanita saja bisa mencapai dia membutuhkan hijab itu sampai 20. Nah, apalagi ketika muncul hijab dengan dasar atau kain yang nyaman, yang lagi tren di pasaran untuk saat itu, maka oleh karena itulah kenapa bisnis hijab ini cukup menjanjikan. Selain itu, dengan berbagai inovasi baru dan strategi, maka usaha ini dapat menjadi usaha yang prospektif dan sangat menguntungkan. Nah, sasaran kami adalah seluruh wanita muslim dari segala usia, baik itu yang telah berjilbab ataupun yang belum berjilbab. Jadi kayak memberikan motivasi nih kepada kaum hawa yang belum berhijab untuk yuk kita menggunakan hijab gitu. Dengan berhijab kita masih bisa tampil cantik dan modis kok gitu. Nah, untuk itu kami memulai promosi dari daerah yang memang mayoritas penduduknya itu beragama Islam, serta kerap mengadakan perkumpulan. Nah, karena kami menganggap promosi akan lebih efektif jika terjadi dalam suatu kelompok. Selain itu, kami juga mempunyai rumah produksi yang siap didatangi siapa saja yang ingin membeli dan siap melayani jasa konsultasi serta pemesanannya. Pemesanan itu dalam artian dia kayak merequest nih, mengcustom pengennya jilbabnya yang kayak apa gitu, kayak ukurannya itu rata-rata itu ukurannya sih yang biasanya orang custom kayak terus sama bahannya juga sering orang custom karena beda orang kan beda-beda kenyamanan ya. Kadang ada yang customer itu dia pengen bahannya yang full, atau ada customer yang lainnya pengen bahannya diamond, itu macam-macam. Nah,
itu tergantung kenyamanan dari masing-masing. Tapi selain untuk pemesanan, kami juga telah menyiapkan hijab dengan ukuran yang standar. Nah, jadi bisa dipilih nih, mau di custom atau beli langsung. Selanjutnya yaitu kayak gambaran permintaan dan penawarannya. Nah, usaha hijab ini merupakan usaha yang memiliki persaingan yang besar. Nah, oleh karena itu, kami juga memberikan keunggulan-keunggulan pada produk yang kami buat. Keunggulannya seperti dapat di custom sesuai dengan ukuran yang diinginkan, kemudian memberikan kualitas kain yang nyaman untuk dipakai lama, terus warna dan motif yang kekinian dan trendy dan lagi booming di pasaran. Kemudian juga kami menyediakan jasa COD. Pembayarannya dapat dilakukan dengan cara COD gitu. Nah, kami berharap dengan adanya keunggulan-keunggulan tersebut, maka usaha ini dapat berkembang dengan pesat. Nah, dilihat dari tingginya permintaan yang ada, kami juga mentargetkan produk hijab yang kami tawarkan itu laku di pasaran. Nah, kami melihat besarnya peluang di sini karena kebutuhan barang hijab juga sangat besar, khususnya dari mahasiswa yang selalu ingin tampil secara fashionable. Nah, tapi sih target pasar kami tidak hanya mahasiswa, tetapi juga kayak ada wanita muslim yang bekerja. Jadi dia tuh kan kayak kantoran, misalnya wanita perempuan-perempuan yang udah bekerja dan dia tuh kantoran, misalkan dia kan pengen juga tampil modis kan dan trendy. Nah gitu, jadi di sini ya kisaran umur 17 sampai 60 tahun itu tuh menjadi target pasar kami. Baiklah, kita masuk kepada peluang pasar. Tren fashion semakin berkembang secara pesat dari waktu ke waktu. Hijab sebagai bagian dari fashion yang kini sangat berkembang. Hijab dikenakan oleh wanita muslimah yang beragama Islam. Hijab ini seiring adanya kebutuhan hijab yang menjadi kebutuhan yang sangat meningkat, peluang bisnis hijab ini sangat menjanjikan bagi semua kalangan. Berbisnis hijab tidak hanya dari orang dewasa, remaja maupun masyarakat biasa dan mahasiswa juga. Sekarang mereka bersaing untuk menciptakan produk-produk hijab yang sangat bagus untuk setiap kalangan. Terkhususnya yaitu kami Mufadi Hijab melihat peluang bisnis ini yang sangat besar dan menjanjikan. Dari yang kami amati yaitu mahasiswa se-Kota Padang dari tahun ke tahun selalu meningkat karena sebagian atau secara keseluruhan mahasiswa se-Kota Padang mengenakan hijab untuk mereka kuliah, mereka pergi belajar, mereka nongki-nongki bersama teman maupun keluarga. Hijab ini sangat menjadikan peluang bisnis yang luar biasa, sangat meningkat dan menjanjikan. Terkhususnya yaitu kampus Politeknik Negeri Padang dan Universitas Andalas. Sebagian atau secara keseluruhan mahasiswa kampus tersebut sudah memakai hijab. Yaitu contohnya kampus Politeknik Negeri Padang. Seluruh wanita yang beragama Islam diwajibkan untuk mengenakan hijab saat perkuliahan maupun saat kegiatan di kampus. Peluang ini sangat besar bagi kami karena kebutuhan dari hijab sangat semakin pesat, sangat semakin meningkat untuk diproduksi
oleh pengusaha hijab. Baiklah, kita akan masuk kepada target pasar. Target pasar ini kepada siapa produk kami akan kami jualkan. Itu target. Uh, uh, Kalau target pasar dari Fuadi Hijab ini itu pembeli individu. Pembeli individu yang dikatakan ini yang berasal dari sekitar kampus atau lingkungan, uh, contohnya tuh untuk lingkungan rumah tangga yang ada di sekitar kampus Politeknik Negeri Padang dan Universitas Andalas yang membeli hijab kami. Dan juga bisa dari mahasiswa sekota Padang, yaitu dan juga mahasiswa Politeknik Negeri Padang, mahasiswa Universitas Andalas, dan juga bisa kepada pekerja kantoran, pekerja bank, dan lainnya. Jadi target pasar kami ini yang ada di lingkungan terkhususnya itu Kota Padang, dan juga bisa di luar Kota Padang. Oke, kita masuk ke program pemasaran. Kami sudah merancang bermacam-macam program yang akan kami laksanakan. Yang pertama yaitu kegiatan promosi. Kegiatan promosi ini kami melakukan melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, Line, dan juga WA. Jadi mengapa kami memilih menggunakan sosial media? Karena sosial media ini sangat berpengaruh besar terhadap kegiatan promosi suatu barang. Karena dapat kita lihat semua kalangan sekarang udah memakai sosial media, udah memakai Instagram, WA, Line, Facebook. Jadi kita sangat mudah dalam memasarkan produk kita di sosial media. Dan juga kami akan memberlakukan kegiatan memberlakukan yaitu diskon terhadap produk perdana kami. Apabila kami launching produk baru, kami akan melakukan potongan harga terhadap produk tersebut terhadap pembeli pertama yang membeli produk kami. Dan juga kami memberikan kualitas hijab atau kualitas produk yang sangat bagus, nyaman, dan tidak panas digunakan setiap kegiatan apapun. Jadi program-program pemasaran yang kami gunakan ini sangat banyak, dan salah satunya juga yaitu kami melakukan pembukaan bazar apabila ada kegiatan pembukaan stand apabila ada kegiatan bazar, expo, dan PKM. PKM ini terkhususnya itu untuk kampus-kampus yang melakukan pekan kreativitas mahasiswa. Kami akan membuka stand di sana dan akan membagikan template produk kami dan macam-macam produk kami. Dan juga kami akan membuka stand saat wisuda. Dan juga kami akan menjadikan hijab ini sebagai kado spesial atau kado wisuda yang akan kami packaging sebaik mungkin dan seunik mungkin agar bisa menjadi kado pada saat momen-momen tertentu. Jadi program kerja yang kami lakukan ini sangat beragam dan sangat banyak. Baiklah, selanjutnya itu aspek teknik dan teknologi produksi. Yang pertama yaitu produk. Jadi ada beberapa jenis produk yang kami produksi. Mungkin sebagian yang kami contohkan dari video ini. Mari kita lihat apa-apa aja jenis-jenis produksi yang sebagian kecil yang kami produksi. Contohnya saja. Baiklah, jenis-jenis produknya itu kita ada jilbab instan, jilbab sorong yang pakai topi. Ini salah satu bentuknya, jenisnya jilbab instan syari sorong yang ada
payet di ujung-ujungnya dan gelombang-gelombang, dan juga ada jilbab instan sorong yang tanpa topi yang langsung kita pakai secara simpel. Dan ada juga jilbab segi empat yang bermotif, bisa dipakai pada saat kegiatan formal maupun informal. Dan ada juga jilbab pasmina instan yang mana tanpa bantu lagi kita pakai, ada di ujung lehernya tuh pakai kayak karet. Dan ada juga jilbab segi empat yang simple, nggak ada bermotif. Jadi itu jenis-jenis jilbab yang produk dari kami. Baiklah, yang kedua yaitu proses produksi. Yang pertama, kita memilih bahan atau kita membeli bahan yang kita perlukan. Contohnya yaitu kain ini. Jadi yang kedua kain ini kita ukur dengan meter, berapa ukurannya sesuai pesanan atau ukuran yang telah kita sediakan. Lalu kita garis dengan menggunakan kapur berapa ukurannya. Setelah itu lalu kita gunting dengan gunting kain yang telah kita ukur. Setelah kain ini kita gunting, kita juga bisa menggunakan roll apabila kita ada keraguan terhadap pengukuran. Kita menggunakan roll. Setelah itu kita gunting lagi kainnya. Setelah kain ini kita gunting, lalu kita menjahit kain kita gunting, kita potong, lalu kita jahit menggunakan mesin jahit. Ujung ini kita jahit. Setelah kita jahit dan rapi, maka akan kita gunting jahitan ini. Setelah itu, setelah kita gunting, maka jadilah jilbab yang baiklah, dari proses produksi tadi ada beberapa teknik yang kami gunakan, juga memakai mesin stick dan mesin jahit. Dari contoh yang di atas, kami memakai mesin jahit. Dan kalau untuk membuat jilbab yang kayak pasmina dan pasmina mungkin memakai mesin stick. Kalau untuk jilbab sorong atau jilbab instan yang pakai topi atau yang pakai manik-maniknya, kita memakai mesin jahit. Di bab 3, kita akan membahas mengenai analisis SWOT seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength atau kekuatan dari bisnis kami adalah kita lihat dari bahan baku. Bahan baku dari produk kami itu mudah untuk mendapatkannya dan untuk harga relatif murah. Apalagi kalau kita sudah berlangganan dengan pemasok, kita akan mendapatkan harga yang relatif murah dari bahan bakunya. Selanjutnya, pemasaran dari produk kami ini luas. Kenapa demikian? Karena mayoritas dari masyarakat Indonesia itu adalah Muslim dan sudah menggunakan hijab, sehingga pasaran dari produk kami ini luas. Nah, selanjutnya, produk kami ini bukanlah produk yang mudah busuk, sehingga walaupun tidak terjual dalam waktu yang lama, tidak akan mengurangi dari produk. Nah, selanjutnya kita lihat dari weakness. Weakness atau kelemahan dari produk bisnis kami ini adalah kurangnya pengalaman dari kami sendiri. Karena kami memang belum memiliki banyak pengalaman, sehingga kami harus mengasah lagi dan mempelajari lebih dalam mengenai bisnis hijab ini.
Selanjutnya adalah opportunity atau kesempatan ataupun peluang. Peluang dari bisnis kami adalah pemasaran yang luas. Kenapa demikian? Karena kami berasal dari daerah yang berbeda-beda. Seperti saya sendiri, misalnya saya dari Junjung, sehingga saya bisa memasarkannya di tempat saya atau daerah saya. Atau teman saya Umi Setiasara berasal dari pesisir, dia pun bisa memasarkan di daerah pesisir. Dan teman saya Nur Samsi Adila dan Yaumi, dia berasal dari Padang, dia pun bisa memasarkan di Padang. Serta teman saya Nur Aini dan Aftafiani yang berasal dari Bukit Tinggi, dia bisa memasarkan di tempatnya. Sehingga itu adalah peluang yang besar bagi kami bisa memasarkan di daerah yang lebih banyak. Selanjutnya kita masuk ke dalam threat atau ancaman. Ancaman kami adalah yang terbesar adalah pesaing, karena mereka sudah lebih dulu menjajaki bisnis ini, sehingga kami harus memiliki strategi yang mantap agar bisa bersaing dalam produk ini. Nah, selanjutnya pada bagian 4 kita akan membahas mengenai aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama, identitas. Nah, usaha Pufadi Hijab ini merupakan usaha yang masih kecil dalam bentuk CV. Bentuk usaha kami ini CV yang modal di mana modalnya berasal dari diri sendiri dan pinjaman dari bank. Usaha ini merupakan usaha yang masih kecil dan lahannya pun atau tempat memproduksi produk kami meminjam tempat salah satu rekan kami yaitu Nur Samsi Adila, sehingga kami masih berbentuk CV. Dan selanjutnya pengorganisasian. Nah, untuk pengorganisasian, usaha ini merupakan usaha yang dijalankan oleh beberapa orang, yaitu terdiri dari 6 anggota. Nah, kami semua adalah pemilik, namun kami membaginya ke dalam beberapa koordinator, yaitu ada koordinator produksi, koordinator pemasaran, dan koordinator administrasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia yang ada yaitu pencarian pekerja yang sesuai dengan bidang yang ada dalam kebutuhan Pufadi Hijab. Hal ini dilakukan karena Pufadi Hijab berusaha menjalankan usaha seefisien mungkin, sehingga jika terjadi banyak pesanan, kami tidak keteteran dalam mengkoordinasikannya. Nah, bagian-bagiannya yaitu ada koordinator produksi sebanyak 2 orang, koordinator pemasaran sebanyak 2 orang, koordinator administrasi sebanyak 1 orang, sehingga total jumlah sekarang adalah 6 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu terkait dengan bab 5, yaitu terkait dengan aspek perpajakan. Nah, jadi dalam aspek perpajakan ini akan dibahas mengenai pajak dan juga NPWP-nya. Nah, jadi mengenai perpajakan. Nah, jadi usaha Pufadi dari Hijab ini merupakan suatu usaha yang didirikan dan juga dengan memanfaatkan tanah beserta bangunannya, sehingga ada kewajiban bagi kami atau bagi wajib pajaknya untuk membayar PBB atau pajak bumi dan bangunan. Nah, selain itu, setelah kita juga melakukan usaha, tentunya kita sebagai wajib pajak ini akan mendapat penghasilan dari usaha tersebut. Nah, jadi di mana kita diwajibkan untuk membayar pajak mengenai penghasilan tersebut, yang dimana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, selanjutnya terkait dengan NPWP atau nomor pokok wajib pajak ini. Nah, jadi di mana Pufadi Hijab ini merupakan sebagai suatu unit usaha, oleh karena itu kami wajib untuk mendaftarkan NPWP atas aktivitas atau aktiva usahanya tersebut kepada Departemen Perpajakan setempat. Nah, jadi NPWP ini seperti kita telah pelajari sebelumnya, di mana NPWP itu merupakan suatu tanda pengenal atau juga merupakan suatu identitas atau tanda pengenal bagi wajib pajak, sehingga memudahkannya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya mengenai perpajakan. Nah, oleh karena itu wajib sekali kita untuk mendaftarkan NPWP kita. Selanjutnya yaitu terkait dengan bab 6, yaitu tentang aspek keuangan. Nah, jadi dalam aspek keuangan ini yang pertama itu yang akan dibahas mengenai kecukupan modal dan juga sumbernya. Nah, jadi modal yang digunakan dalam usaha Pufadi ini yaitu kurang lebih sekitar sebanyak 17.363.000, yang dimana jumlah ini berasal dari pinjaman dari pihak luar dan juga dana pribadi dari masing-masing pemiliknya. Jadi di mana kami merencanakan dari pinjaman tersebut kami ingin melakukan peminjaman ke bank syariah.
Nah, selanjutnya terkait juga dengan alokasi pendanaan. Nah, jika terkait dengan alokasi pendanaan ini, seperti yang telah jelaskan sebelumnya bahwa kami memiliki modal sebanyak 17.363.000. Nah, jadi alokasi pendanaannya itu akan dilakukan dengan melakukan pembelian. Yang pertama itu yang melakukan pembelian bahan atau kain atau sebagai bahan bakunya. Jadi di sini kami menggunakan 3 bahan baku. Yang pertama yaitu Woolfish atau Woolpaste, kemudian chiffon keruti, kemudian ada moss scrap. Nah, jadi yang dimana harga untuk Woolfish atau Woolpaste ini kita membeli sebanyak 2 roll dengan akumulasinya yaitu sebanyak 2.340.000. Kemudian ada chiffon keruti sebanyak 2 roll dengan akumulasi harganya sebesar 1 juta. Kemudian ada moss scrap yaitu sebanyak 1 roll dengan akumulasinya itu sejumlah 1.050.000. Nah, selanjutnya yaitu pembelian mesin jahit butterfly full set A yaitu sebanyak 2 unit dengan akumulasi harganya yaitu sebesar 3.970.000. Kemudian ada pembelian mesin stick atau rantai treasure yaitu S dengan nomor 1114 strip 1 sebanyak 1 unit dengan harga 3.905.000. Kemudian pembelian mesin potong dengan merek M6 yaitu sebesar 1 unit dengan harga 1.250.000. Kemudian kita juga menggunakan setrika itu dengan merek Sanken AC 800 PI sebanyak 2 unit yaitu dengan harga Rp298.000. Kemudian kami juga membeli manekin hijab itu sebanyak 5 buah dengan harga akumulasinya yaitu 100.000. Kemudian kami juga melakukan pembelian meja dan juga etalase sebagai peralatannya itu sebesar sebanyak 1 juta. Kemudian kami juga mengeluarkan biaya terkait dengan pengurusan izin usaha tersebut yang dimana sebesar 1 juta. Dan kemudian kami juga mengeluarkan biaya promosi terkait dengan usaha kami yaitu sebesar 950.000. Dan yang terakhir itu adalah biaya-biaya terkait dengan kegiatan untuk lain-lainnya dan juga termasuk juga perlengkapan baik itu terkait dengan pembelian benang, kemudian minyak mesinnya, kemudian gunting dan juga skoci, kemudian perlengkapan lainnya sebanyak 500.000. Baiklah, selanjutnya adalah target pendapatan minimal per hari dan per bulan. Nah, di sini kami menargetkan pendapatan minimal itu adalah 300.000, yang mana kami targetkan juga jumlah jilbab yang terjual itu adalah 10 jilbab. Dan di sini banyaknya masyarakat menggunakan 3 buah bahan yang terdiri dari Woolfish, moss scrap, dan chiffon. Nah, yang mana harga yang paling rendah itu adalah chiffon, yang mana harga jualnya 25.000 per piecesnya. Sehingga kami menargetkan penjualan dari chiffon ini akan lebih banyak dibandingkan bahan-bahan yang lain, dikarenakan kita ketahui selain harganya cukup murah dan juga orang bisa juga stylish dengan hijab tersebut dengan dasar chiffon, dia tidak panas juga kan. Nah, dan sehingga pendapatan per bulan kami targetkan adalah sebesar 9 juta, yang mana 300.000 dikali 30 hari sebesar 9 juta. Di sini kami menargetkan ini dikarenakan jumlah anggota dari Pufadi Hijab ini adalah 6 orang, sehingga kami bisa melakukan pemasaran masing-masing gitu, sehingga akan lebih banyak insya Allah produk yang terjual. Baiklah, selanjutnya arus kas dari Pufadi Hijab ini, yang mana kita ketahui di sini Pufadi Hijab itu membentuk modal awalnya itu dari kas masing-masing anggota dan juga dari hutang bank untuk memenuhi hal-hal yang dibutuhkan dalam menunjang usaha kami ini. Yang pertama kas masuknya. Nah, kami menargetkan yang pertama penjualan itu adalah sebesar 9 juta untuk 1 bulannya. Itu merupakan kas yang diterima pada 1 bulan dari Pufadi Hijab ini. Yang kedua, kas keluar. Kas keluar itu terdiri dari pembayaran hutang bank, yang mana kami melakukan pinjaman ke bank itu sebanyak 10 juta dan kurang lebih membayar sebesar 400.000. Nah, yang kedua itu pembelian bahan baku yang terdiri dari Woolfish
seperti Moscrap dan sifon dan yang lainnya. Itu ditargetkan harga anggarannya itu sebesar 4.940.000. Terus ada lagi pembayaran biaya listrik. Kami menggunakan 2 mesin, ada mesin stick dan mesin jahit, sehingga kami menganggarkan biaya listriknya untuk 1 bulan itu 500.000. Dan ada juga biaya pemasarannya seperti biaya promosi dan yang lainnya, kami anggarkan sebesar 950.000. Dan total kas keluar adalah sebesar 7.306.667 rupiah. Nah, itu merupakan total kas keluar. Nah, di sini kita tentukan berapa surplus atau defisit. Nah, di sini ada surplus sebesar 1.693.000. Sehingga kas awal kami adalah sebesar 7.363.000. Sehingga kas akhirnya yang mana surplus ditambah dengan kas awal kami totalnya 9.563.000. Baiklah, selanjutnya adalah anggaran atau proyeksi laba rugi dari Pupadi Hijab. Yang pertama, pendapatannya, yaitu kami anggarkan sebesar 9 juta. Selanjutnya adalah biaya operasional. Yang pertama itu biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku dan biaya bahan penolong seperti perlengkapan dan yang lainnya. Nah, biaya bahan baku ini terdiri dari seperti bahan kain yang berdasar Moscrap, bahan kain yang berdasar Moscrap, ada sifon, ada wovfish dan yang lainnya. Yang mana total dari biaya bahan baku ini adalah 4.940.000 rupiah. Nah, yang kedua adalah biaya bahan pembantu atau biaya perlengkapan lainnya seperti benang, jarum, dan kebutuhan dari mesin dan yang lainnya, yang mana kami anggarkan sebesar 500.000, sehingga total dari biaya produksi adalah sebesar 5.440.000, mana total biaya produksinya adalah 5.440.000. Selanjutnya adalah biaya tetap. Biaya tetap ini yang pertama yaitu biaya penyusutan, yang mana kita ketahui bahwa kita memiliki aset yaitu peralatan dengan jumlah dengan jumlah nilai 10.125.000 dengan umur ekonomisnya adalah 5 tahun, sehingga biaya penyusutan untuk per bulannya adalah 168.500. Yang kedua adalah biaya listrik. Biaya listrik itu kita ketahui itu dari mesin yang kita gunakan per bulannya, sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya, yang mana dianggarkan 500.000, sehingga total dari biaya tetap ini adalah 668.750 rupiah. Selanjutnya adalah biaya administrasi. Biaya administrasi ini terdiri dari biaya pemasaran atau promosi, karena kami menggunakan kuota dan yang lainnya untuk mempromosikan hijab kami ini agar laku di pasaran. Nah, di mana total dari biaya operasional ini adalah sebesar 7.058.750. Nah, jika kita lihat dari pendapatan sebesar 9 juta, sedangkan biayanya 7.058.750, sehingga kami menargetkan laba pada 1 bulan itu adalah kurang lebih sebesar 1.941.250 atau kurang lebih 2 juta. Dan insya Allah kami akan berusaha untuk mencapai target yang kami telah tentukan atau lebih dari target yang kami tentukan. Mungkin itu laporan laba rugi yang dianggarkan dari. Selanjutnya kita membahas mengenai proyeksi neraca, di mana untuk membuat proyeksi neraca ini didasarkan pada penjelasan teman-teman sebelumnya, yaitu mengenai aspek keuangan yang dilihat dari kebutuhan modal, perkiraan pendapatan, dan anggaran kasnya. Sehingga dapat dilihat seperti pada slide,
bagian aktiva dan pasiva dari kegiatan usaha ini. Untuk bagian aktivanya terdapat 4 perkiraan, yaitu kas, persediaan, perlengkapan, dan peralatan. Untuk akun kas itu senilai 1.950.000, akun persediaan sebesar 4.390.000 yang dirincikan pada bagian kebutuhan modal. Kemudian yang ketiga, perlengkapan sebesar 600.000 dan peralatan sebesar 10.423.000 yang juga telah dijelaskan atau dirincikan sebelumnya. Kemudian di bagian pasiva itu terdapat 2 akun, yaitu utang bank dan modal. Karena untuk dana yang diperoleh untuk kegiatan usaha ini diperoleh dari 2 modal, yaitu dari hutang dan dari iuran anggota kegiatan usaha ini. Sehingga untuk hutang banknya itu sebesar 10 juta dan untuk modal sendiri atau dari iuran anggota itu sebesar 7.363.000. Sehingga total aktiva dan pasivanya yaitu sebesar 17.363.000. Selanjutnya yaitu bagian aspek kelayakan. Untuk menilai kelayakan dari usaha yang akan dilaksanakan ini dilihat atau diuji menggunakan 2 alat analisis, yaitu payback period dan return on investment. Yang mana untuk payback period atau PP itu merupakan berapa periode yang dibutuhkan untuk break even point atau untuk agar dana atau modal yang telah kita keluarkan dapat ditutupi dengan laba yang akan kita peroleh nantinya. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu return on investment atau ROI. Untuk ini satuannya itu merupakan persentase yang mana ini menunjukkan berapa persentase pendapatan atau return yang akan kita terima atas modal atau dana yang kita investasikan untuk kegiatan usaha ini. Nah, untuk aspek kelayakan ini berdasarkan kepada proyeksi atau anggaran yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu dengan asumsi bahwa modal yang diperlukan adalah sebesar 17.363 secara keseluruhan dan pendapatan bersih atau pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya operasi selama sebulan itu sebanyak 9 juta. Untuk melakukan analisis dengan 2 metode tadi, yaitu payback period dan return on investment, data-data yang diperlukan adalah pendapatan, biaya produksi selama 1 bulan, laba kotor, biaya operasi, dan laba bersih. Selain itu diperlukan juga data berapa modal awal atau investasi awal yang kita perlukan untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemudian untuk alat analisis ROI atau return on investment-nya itu menggunakan rumus laba bersih dibagi dengan modal awal, sehingga memperoleh hasil sebesar 11,18%. Artinya, berdasarkan modal yang kita setorkan sebanyak 17.363.000, maka laba atau return yang akan kita terima itu sebesar 11,18% dari investasi atau modal awal tersebut. Kemudian yang kedua, alat analisis payback period atau PP. Itu dengan rumus modal awal dibagi dengan laba bersih dan memperoleh hasil selama 8,99 bulan. Yang artinya untuk memperoleh laba sebanyak modal awal yang kita setorkan itu menunggu selama 8,9 bulan, maka investasi atau modal awal yang kita setorkan tersebut akan terbayarkan dari hasil yang kita terima atau dari laba bersih yang kita terima setiap bulannya. Selanjutnya yaitu penilaian dari aspek sosial dan aspek ekonomi. Yang pertama dari aspek sosial. Usaha ini merupakan usaha dagang, yaitu penjualan hijab, yang mana hal ini
bisa menjadi sebuah tren nantinya di kalangan mahasiswa khususnya dan di kalangan masyarakat pada umumnya. Karena produk yang dijual berupa hijab dengan ciri khas tersendiri, sehingga hal ini dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap hijab nantinya dan juga kebiasaan masyarakat khususnya mahasiswa untuk menggunakan hijab. Kemudian dari aspek ekonomi dilihat dari 3 hal, yaitu pemerintah, masyarakat, dan usaha terkait. Nah, berhubungan dengan pemerintah, dengan adanya usaha baru, nanti kan akan dilakukan perizinan usaha, dan nantinya usaha ini akan membayarkan pajak kepada pemerintah. Nah, hal ini akan memberikan dampak ekonomi, yaitu pertambahan pendapatan pemerintah, dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dari pemerintah. Kemudian yang kedua, untuk masyarakat. Nah, untuk masyarakat ini mungkin berhubungan dengan kebiasaan yang sesuai dengan aspek sosial tadi. Untuk aspek ekonominya mungkin tidak ada, karena usaha ini dijalankan sendiri oleh pendiri usaha ini karena dalam bentuk usaha kecil, sehingga tidak membutuhkan karyawan baru dan tidak memberikan dampak ekonomi atau memberikan lowongan pekerjaan yang baru terhadap masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga yaitu usaha terkait atau usaha yang sejenis dengan usaha yang akan kami jalankan ini, yang mana berkaitan dengan usaha dagang hijab. Dengan adanya usaha yang akan kami jalankan ini, maka usaha-usaha sejenis yang sebelumnya itu akan terdampak ekonominya, yaitu akan sedikit kemungkinan akan mengalami penurunan terhadap pendapatannya, karena persaingan akan menjadi bertambah dan bisa saja konsumen dari usaha dagang sebelumnya itu akan berpindah membeli produk usaha ini, sehingga pendapatan untuk usaha-usaha tersebut akan menjadi sedikit.